Dan tema yang diberikan hari ini pun sama, itu tentang loving our neighbor as ourselves. Lalu saya waktu baca neighbor ini, saya pikir tetangga saya. Wah, kasihan tetangga, kok harus tetangga gitu ya. Dan saya translate tadi sesama. Neighbor itu sesama ya. Saya dulu pokoknya kurang gitu ya. Baru tahu neighbor itu tetangga ya. Jadi kasihilah sesamamu. Gitu. Jadi kasihilah sesamamu ini adalah hukum yang tadi sampaikan bahwa sudah umum. Saya percaya, orang Kristen, orang yang beriman sama Kristus pasti tahu bahwa hukum kasih itu adalah hukum yang sudah wajib hukumnya, sudah nggak bisa ditawar. Ini sesuatu yang keluar dari ucapannya Yesus sendiri. Dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Di sana dikatakan bahwa jawab Yesus, hukum yang pertama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Disambung dengan ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Wah, Yesus berusaha merangkum dari 10 perintah Allah yang kamu gak usah bingung, gak usah ribut masalah 1 sampai 10. Kamu cuma perlu 2. Itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Itu yang pertama. Yang kedua itu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi nggak perlu lagi sama Tuhan itu kalau kita bisanya baca sesuatu yang panjang. Nah ini Yesus sudah kasih summary-nya cuma 2. Dan ini yang perlu kita lakukan. Dan seringkali kita mungkin sudah hafal. Saya soalnya anak-anak SD kalau sekolah, ya sekolahnya sekolah Kristen, wah ini hukum kasih sudah keluar kepala. Karena apa? Sejak mereka kecil sudah ditanamkan. Ayo ada hukum kasih apa? Bahkan anak-anak sekolah minggu, saya ajar anak-anak sekolah minggu, mereka sudah mengenal. Saya ajar anak-anak kelas 4 sampai kelas 5. Dari yang kecil kelas 1, kelas 2 pun sudah kasih tahu. Hukum kasih itu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah sesamamu manusia. Sudah sejak kecil kita sudah mendengar hukum yang sama. Tapi pertanyaannya, seberapa jauh kita melakukannya? Khususnya hukum yang kedua. Dimanapun pembahasan kita hari ini. Jadi kata Pak Dan bahwa ini kisahnya ada. Yesus memberikan satu perumpamaan tambahan yang merupakan sudut pandang yang lain dari ayat yang kita sudah baca tadi. Jadi pada ini kita di Lukas 10, ya, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Sudah dilihat ceritanya dengan gamblang oleh Pak Dan tadi, kita nggak perlu baca. Nah, jadi ininya ada orang sudut pandang yang lain, ya kita baca sudut pandang yang lain dari ayat Markus tadi. Dikatakan bahwa ada orang tanya sama Yesus, saya mau menggarisbawahi, Tuhan, siapa sesama? Seberapa banyak yang kita seringkali sesama, kita tahu sesama kita pastinya adalah orang yang sama dengan kita, betul? Sama dengan kita, sama pemikirannya, sama sudut pandangnya, sama mungkin strata sosialnya, sama cara berpikirnya sama, cara sesuatu yang sama, pokoknya sama. Nah, tapi pada saat Yesus kasih perumpamaan tentang orang Samaria yang disampaikan sama Pak Dan tadi, Yesus sedang mengangkat sesuatu yang berusaha berbeda. Jadi bisa bayangkan teman-teman, pada waktu itu yang bertanya ini orang Israel, ya orang Israel. Jadi dikatakan bahwa orang Israel itu punya sejarah panjang dengan orang Samaria. Nggak cocok. Caranya sejarah panjangnya ini apa? Sudah benar-benar nggak cocok. Orang Israel itu berpikiran bahwa orang Samaria itu sudah campur, sudah nggak jelas, sudah pokoknya harus kita jauhi. Nggak boleh. Tapi Yesus pada saat dia mengatakan siapa sesama, yang dia garis bawahi adalah sesama itu adalah orang yang berbeda loh sama kamu. Artinya apa? Seringkali kita dengan mudah kalau berkata bahwa dia sesamaku, kita pasti pikiran kita pertama adalah kita cari orang yang kita kenal. Kita cari orang yang kita sepaham. Bahkan kalau hari ini kita bikin kelompok, ya kita bikin kelompok games misalnya.
Seberapa banyak daripada kita pasti akan berusaha mencari teman yang satu dengan saya. Kita akan mencari orang yang sudah kita kenal dengan baik. Itu kebiasaan kita dan itu tidak salah sama sekali. Karena apa? Karena kita memang terbiasa seperti itu. Tapi hari ini Yesus sedang membawa kita paradigma yang berbeda. Orang yang berbeda. Orang Samaria. Saya bisa bayangkan waktu ahli Taurat orang Yahudi ini tanya dan dijawab sama Yesus, kira-kira sesama dari orang yang dirampok tadi siapa? Dia pasti berpikir, orang yang dirampok tadi adalah orang Yahudi. Sesamanya pasti ya Iman tadi, Lewi tadi, otomatis nggak usah ditawar pasti karena apa? Mereka orang Yahudi sama. Pada waktu dia mau ngomong, ya orang yang nolong dalam hati pasti dia bergumul, aduh ini nggak sesuai dong dengan ajaran yang aku dengar selama ini. Ini sesuatu yang merombak paradigmanya dia. Selama ini dia pikir bahwa orang Israel itu nggak boleh sama. Dan Yesus kasih sebuah perumpamaan yang ekstrim, yang mungkin buat mereka ini di luar batas kenormalannya orang Yahudi. Nggak bisa, Samaria itu bukan sesama. Di mana-mana bahkan sampai sekarang ya orang Yahudi nggak akan setuju dengan orang Samaria. Dan tapi Yesus kasih contoh dengan apa yang bisa kita pelajari dari tentang kisah orang Samaria ini. Orang Samaria ini sebenarnya merepresentasikan tentang orang-orang yang mungkin dalam keseharian kita berbeda dengan kita. Mungkin berbeda tingkat edukasinya. Seberapa banyak daripada kita pada waktu kita mungkin berjumpa dengan orang yang berbeda, mungkin edukasinya berbeda dengan kita. Terus kita langsung, ya udah wes, yang gampang aja lah. Capek saya ngomongnya sama kamu, nggak nyambung. Atau mungkin kita merasa bahwa ada orang yang berbeda secara nilai, value. Apalagi kalau misalnya kita menyangkut parenting ya, parenting saya sering kali dengar kumpul dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Parenting itu nggak ada yang benar katanya. Kenapa? Karena si A itu ngomongnya gini, si B ngomongnya gini, nggak akan nyambung. Karena berbeda-beda, katanya seperti itu gitu ya. Bayangkan kalau ada seorang orang tua yang membiasakan anaknya kalau makan harus di kursi makan. Ya di kursi makan, duduk di meja makan. Ada satu lagi orang tua yang nggak apa-apa, santai saja. Kita lebih baik kekeluargaan. Dipertemukan dalam sebuah forum suruh diskusi, bertengkar pasti. Pasti bertengkar, nggak bisa apa? Value-nya berbeda. Seringkali kita nganggap ketemu orang yang berbeda value, kita nganggap bahwa nggak bisa gabung sama dia, nggak cocok. Dia bukan sesamaku. Secara nggak langsung kita menyadari seperti itu. Atau di tempat pekerjaan. Saya percaya di tempat pekerjaan pasti pernah ketemu sama orang-orang sukar ya. Orang-orang sukar. Orang ini terlepas posisi atasnya kita, atau bawahnya kita, atau setara dengan kita. Pasti ada orang-orang sukar. Seringkali kita nganggap bahwa orang ini nggak gue banget dah. Kalau bisa nggak ketemu orang ini sudah lebih baik. Kalau orang ini telepon extensionnya sudah nggak perlu diangkat. Kalau bisa orang lain yang angkat. Kalau bisa seperti itu. Tapi Yesus hari ini bilang apa? Nggak bisa gitu bung. Ini harus kamu angkat. Harus kamu perhatikan. Kenapa? Dia sesamamu. Seberapa banyak kita mungkin tahu tentang ini, tapi melakukannya berat. Dan saya tahu ini memang berat. Seringkali kita lebih mudah mencari orang yang sama dengan kita. Bahkan kemarin minggu sebelumnya waktu Pak Yohan menyampaikan firman tentang kita memperhatikan orang-orang yang terlupakan. Orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang mungkin duduk sendirian, orang yang mungkin di forum pertemuan meeting misalnya, atau mungkin pertemuan ibadah ini, dia duduk sendirian, gak ada teman. Bisa jadi dia definisi dari apa? Orang yang terlupakan, orang yang berbeda daripada kita. Seberapa banyak kita akan lebih merasa nyaman untuk saya dengan teman-teman saya dulu lah. Pasti ada orang lain yang memperhatikan dia. Seberapa sering kita mungkin berpikir bahwa pasti ada orang lain yang akan memperhatikan. Padahal siapa tahu Tuhan suruh kita untuk bergerak buat orang itu. Musa pada waktu dia pertama kali ketemu Tuhan kan, didatangi. Siapa yang harus pergi ya? Jawabannya Musa apa? Jangan Tuhan, jangan aku. Kakakku aja Tuhan, kakakku lebih hebat, kakakku lebih ini.
Ini mindset yang sejak awal bahkan di zaman Musa sudah terjadi. Kalau bisa saya, kenapa harus saya? Ya, kalau bisa orang lain lebih baik orang lain. Apalagi yang sukar-sukar. Kalau yang enak-enak, yang mudah, baru saya mau. Seberapa banyak kita suka kayak gitu? Saya terberkati dengan ini postingannya Kak Santi kemarin ya, bagus sekali ini tentang Kak Santi yang ada anak dewa balapan gitu ya. Ada satu anak yang satunya ngambil jarak, jadi ada apa? Ember bukan ember ya, ada satu ember, ada bola gitu ya. Jarak 1 meter ada bola, 1 meter lagi bola. Ada 2 anak, yang pertama strateginya apa? Ambil yang terdekat dulu, baru ke depan gitu ya. Jadi ambil terdekat, kembali, ngambil selanjutnya. Yang satunya enggak, dia ambil extra effort, ambil yang paling jauh dulu. Secara proses nampak apa? Wah, ketinggalan dia. Karena apa? Dia ambil yang paling jauh dulu, baru dia kembali. Ambil paling jauh dulu, baru kembali. Seakan-akan susah. Tapi endingnya yang menang malah yang ambil jauh dulu. Kadang-kadang kita tuh merasa bahwa Tuhan untuk mengasihi dia yang berbeda dengan saya, bukan tugas saya Tuhan. Ada orang lain Tuhan yang lebih kompeten. Tapi kadang-kadang teman-teman masalahnya caranya kita nggak mesti kayak caranya Tuhan. Bahkan kali ini Tuhan kasih ilustrasi yang sama. Orang Samaria versus dengan orang Israel. Buat orang Israel yang tolong harusnya adalah ya orang sesama orang Israel. Ternyata tidak. Bahkan saya bisa bayangkan kalau saya jadi orang Samarianya, saya pasti akan berpikir, wah ini orang Israel yang jatuh. Apa tanggung jawab saya harus tolong dia? Yang ada dia hanya akan marah-marah sama saya. Buru-buru nanti bersyukur, berterima, aduh makasih ya Pak. Nanti jangan-jangan saya malah dimusuhi. Ngapain kamu tolong saya? Ngapain kamu? Mungkin bisa seperti itu. Dia mungkin akan mengalami penolakan. Orang Samaria ini mungkin dia berpikir bahwa aku mau tolong tapi aku nanti ditolak. Kan dia anti sama saya. Pasti perdebatan. Tapi orang Samaria apa? Dia tetap tolong. Dia tetap anggap orang ini apa? Sebagai sesama. Teman-teman, mungkin ini sebuah tantangan di mana kita yang terbiasa mungkin berpikir bahwa oke, nanti saja, kita tunggu orang lain. Belum tentu momentum yang sama berulang, teman-teman. Belum tentu kairos yang sama itu berulang. Kalau ada seseorang yang mungkin dia berkesempatan mendengar firman Tuhan, kemudian kita lewatkan. Gara-gara apa? Kita merasa bahwa orang ini berbeda. Orang ini gak akan pernah bisa. Nggak mungkin dia bisa. Gak akan mungkin lah. Ternyata momentum itu hilang dan dia gak bisa kenal Tuhan. Saya punya kisah. Pada waktu itu di tempat pekerjaan saya ada sebuah project gitu ya. Pada waktu itu masa-masa sehabis COVID kalau nggak salah, sehabis COVID ada sebuah project di mana saya harus implementasi sistem. Jadi saya kerjanya di IT ya teman-teman, di IT. Saya implementasi sistem. Implementasi sistemnya ini ketemu sama teman-teman yang di area gudang ya. Dan area gudangnya itu benar-benar orang-orang yang operatornya gitu ya. Waktu saya dimintain, dong kamu training edukasi orang-orangnya gitu ya. Saya lihat ini nggak ada anunya ya, nggak ada kepalanya, nggak ada ya, kepala headnya gudang nggak ada ya, nggak ada ini ya, nggak ada staffnya, supervisornya nggak ada ya, nggak ada Pak yang bertanggung jawab ya langsung ini operatornya. Waktu saya lihat, dalam hati, kok bapaknya tua-tua ya. Bukan saya mau meremehkan gitu ya, tapi tahu sendiri kalau bapak-bapak tua-tua, kalau teman-teman sudah berpengalaman mengajari orang tua yang lebih tua, mengajari HP gitu ya, mungkin kita ngerasa, wah, syukur mama papaku ki iso HP-an gitu ya. Ngajarinnya setengah mati. Nanti nek ngetik ini susah. Lah apalagi ngajarin sistem. Jadi saya ngajarin sistem step by stepnya. Pak, tekan tombol ini dulu, baru ini ya Pak, gitu ya. Iya Pak, dicatat ya Pak ya. Iya. Besoknya telepon saya, Pak, kemarin itu yang gimana ya? Waduh, masalahnya kalau nggak cocok, saya nggak bisa jelasin teman-teman. Karena apa? Harus ke sana, karena kalau dijelasin muter. Pak ini enggak bisa Pak, layarnya ini enggak bisa Loh Pak, gini. Di situ ada tombolnya kan Pak ya. Yang mana ya Pak? Sudah Pak, saya ke sana aja. Kelamaan teman-teman.
saya waktu pertama kali gini, wah ini proyek susah gitu ya. Tapi ya karena pekerjaan mau nggak mau harus tetap dikerjakan. Pekerjaan harus dikerjakan pelan-pelan dengan kesabaran gitu ya, dengan air mata. Kalau orangnya telepon gitu ya, aduh, ini nggak ada orang lain yang bisa ngangkat telepon, nggak harus saya kayak ini dia ngangkat itu ya. Karena capek, telepon itu bisa sampai 10 menit. Hanya untuk satu penjelasan satu masalah tuh bisa 10 menit baru dia, oh iya Pak paham gitu ya. Beberapa bulan kita trial macam-macam dan ya puji Tuhan akhirnya selesai gitu ya. Tapi setelah saya melewatinya, saya bisa punya pemikiran yang berbeda. Oh ternyata bisa loh ya. Orang yang tua-tua, orang-orang yang mungkin, mohon maaf, orang yang mungkin kurang beredukasi gitu ya, bisa loh ngerjakannya gitu ya. Dari situ, jadi saya punya mindsetnya jadi berubah. Oh, ada orang-orang yang mungkin lebih muda, lebih pandai. Wah susah Pak sistemnya. Saya selalu ngomong, kamu nggak bisa, kamu malu sama ini, bapaknya ini bapak ini bisa loh gitu ya. Langsung bapaknya ketawa. Iya. Teman-teman, kadang-kadang hal yang sama sering kita hadapi. Kebetulan tadi saya nggak punya kuasa buat menolak karena pekerjaan gitu ya. Tapi ada kalanya kita tuh punya kunci untuk menolak atau mengabaikan. Kita punya kesempatan buat tolong orang lain. Mungkin kebetulan orang itu hanya minta tolongnya sama kita, nggak ada orang lain. Dan kita melewatkannya. Begitu kita abaikan dia, ternyata orang itu benar-benar membutuhkan. Seberapa sering kita melewatkan hanya karena kita anggap dia bukan sesama kita. Hari ini firman Tuhan mengajarkan poin pertama, siapapun sesama kita, nggak peduli yang sama pemikirannya, nggak mungkin juga yang berbeda. Keduanya apa? Kita harus tunjukkan kasih kepada mereka. Tunjukkanlah kasih. Kasih tidak eksklusif hanya untuk yang sama dengan kita. Kasih kita tidak eksklusif hanya untuk orang-orang yang sepaham, sama pemikirannya, sama tingkat edukasinya mungkin, sama dengan segala macam hal gitu. Tidak. Kasihnya kita harus kita bagi kepada apa? Semua orang. Walaupun saya tahu tantangannya nggak mudah melakukannya. Tapi kita mau belajar. Amin. Selanjutnya, dari kisah orang Samaria ini, muncul pertanyaan selanjutnya. Sudah muncul bagaimana siapa sesama kita. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya melakukannya? Bagaimana kita harus mengasihi? Firman Tuhan ceritanya yang disampaikan dengan Yesus kepada orang tersebut hanya cuma membahas siapa sesama, tapi dia belum bahas bagaimana. How? Kalau kita baca di sana dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini menjadi masalah, teman-teman. Buat saya waktu saya baca, ini jadi sebuah masalah. Kenapa? Saat kita mengasihi sesuai dengan diri kita sendiri, otomatis apa? Nggak sama, nggak standar. Caranya saya mengasihi dengan Ibu Santi berbeda. Caranya saya bahkan dengan istri saya, caranya bisa berbeda. Kenapa? Mungkin pola asuh yang berbeda, kami tumbuh di keluarga yang berbeda, kita punya mindset yang berbeda. Otomatis apa? Kalau Yesus mengatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, lah dirinya kita kan beda-beda. Si A menganggap bahwa cara mengasihi yang paling baik adalah membiarkan dia, misalnya. Kenapa? Dia terbiasa seperti itu. Nggak salah juga. Ada satu lagi, cara mengasihi yang paling baik apa? Kita harus memberikan dia pancing supaya dia bisa memancing ikan, misalnya. Ada lagi yang ngomong, jangan kasih pancing, kasihan. Kamu kasih ikannya langsung saja. Berbeda-beda. Standarnya akan berbeda antara satu dengan yang lain. Padahal apa? Ini baru poin bagaimana cara mengasihi. Dan ini nggak bisa dipersalahkan. Karena apa? Karena memang orang berbeda. Bahkan saudara kandung, kakak adik pun bisa jadi cara mengasihinya berbeda. Tapi apa yang Yesus sedang mau sampaikan di sini? Di kisah yang sama, di kisahnya tentang Samaria tadi, sebelum Yesus menyampaikan perumpamaan, dia menyampaikan bahwa hukum yang terutama itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Baru apa? Kasihilah sesama. Secara nggak langsung, yang Yesus sedang mau sampaikan,
Kalau kamu mau mengasihi sesamamu, pertama kali apa? Kasihilah Tuhan Allah. Urutannya nggak boleh dibalik, nggak boleh kita, pokoknya aku kasihi sesamaku dulu. Urusan terakhir, urusan Tuhan, urusan terakhir. Nggak boleh gitu. Urutannya adalah kamu kasihi Tuhan, baru kamu bisa mengasihi sesama. Kenapa? Saat kita sudah mengasihi Tuhan, kita punya standar yang sama di dalam Tuhan dalam hal mengasihi. Karena kalau kita mengasihi pakai standarnya kita sendiri-sendiri, capek teman-teman. Saya orangnya nggak mau ribet saya biasanya. Istri saya suka yang ribet-ribet gitu ya. Buat saya, waduh, mengasihi orang, wes gak usah ribet-ribet lah, wes saono misalnya, seadanya ya, saono bahasa Jawa gitu ya. Misalnya ada orang polisi cepean gitu ya, putar balik bantuin polisi cepean. Saya kalau nggak ada ya sudah, cuek aja. Kalau istri saya, wah gak bisa, disediain, diusahakan, dicari, jadi mana-mana harus dicari. Kalau saya nggak ada ya wes cuek. Beda-beda standarnya, berbeda. Tapi bukan itu. Bahkan ada satu titik, kalau kita berusaha mengasihi dengan caranya kita sendiri, yang ada apa? Capek. Mungkin ketua-ketua care ya, atau pemimpin-pemimpin ya. Ada anaknya yang beler-beler, waduh beler ini. Dikasih tahu, di follow up macam-macam, saya gak jano. Akhirnya apa? Wes, karepe wes. Jangan sampai itu ya di ketua care tuh berhenti kata-kata wes karepe, jangan sampai itu. Ini juga omongan buat saya. Nggak boleh, kenapa? Karena kita tahu kita harus mengasihi dengan kasihnya Tuhan. Nggak boleh kita ngomong, Tuhan, wes, jarno wes Tuhan, dia adalah domba milik kepunyaanmu Tuhan. Kita percayakan kepada Engkau sang empungnya domba. Ya nggak gitu teman-teman. Karena apa? Karena kita tahu bagaimana cara yang benar. Ini yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa dapetin? Yang lakuin hukum yang terutama dulu. Urutannya hukum yang terutama dulu, baru hukum yang kedua. Sama kayak bikin kopi teman-teman. Kopi saset di belakang ada kopi ya. Ada kopi. Ada habis nyuntek kopi, langsung diminum. Yang enggak diaduk dulu, baru diminum. Kalau urutannya dibalik. Habis disuntek, dikasih air, langsung diminum. Boleh atau enggak? Boleh. Tapi nanti ya batuk teman-teman. Sama, prosesnya ini sama. Kalau kita bilang bahwa Tuhan, aku harus mengasihi sesamaku. Prosesnya gimana? Kasih Tuhan dulu. Supaya apa? Supaya kamu punya sumbernya untuk mengasihi sesama. Kalau kamu nggak punya sumbernya, saya bisa pastikan Anda akan capek. Karena setahu saya, mengurusi orang manusia itu melelahkan. Ya setahu saya, nggak tahu lagi ya. Setahu saya. Bahkan yang mungkin sudah para orang tua nih ya, orang tua ngurusi anaknya, capek atau enggak? Nah, kalau ada yang enggak capek ya saya boleh berguru nih ya. Capek. Mungkin yang belum menikah, ya mungkin kita usia 25 sampai 40 rata-rata. Ada orang tua yang sudah berusia gitu ya, ngurusin mereka, capek atau enggak? Capek. Sama loh, capek. Intinya apa? Ngurusin orang itu capek. Dan yang kita berhubungan, firman Tuhan hari ini adalah berhubungan dengan orang. Karena itu kita butuh tenaga supernatural ya daripada Tuhan. Kasihnya Tuhan. Ini hukum penting. Seringkali kita ngomong kita kasih sesamamu. Tapi kalau kita nggak punya sumbernya, nggak connect sama sumber awalnya, nggak bisa. Yang ada adalah kita capek. Di kitab pembahasan yang tadi di Lukas ya, kisah tentang orang Samaria, ada hal yang menarik yang dikatakan Yesus adalah orang Samaria ini, dia ini bergerak karena apa? Karena dia itu memiliki belas kasihan. Belas kasihan ini kalau di bahasa Indonesia ini rada umum lah ya, belas kasihan ini rada umum. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya nih kata-katanya tuh compassion. Ini vocab juga cukup baru buat saya ini, compassion. Saya sering dengar tapi artinya ABE sama dengan kompas gitu ya. Ternyata compassion itu berbeda ya. Mohon maaf ya. Malas buka kamus ini. Compassion ya, mungkin ada artinya di situ. Compassion memiliki arti a strong feeling ya. Ada slide-nya mungkin compassion ya. Compassion itu a strong feeling of sympathy and sadness for the suffering or bad luck
of other, ya, of other. And, nah ini yang penting, ini yang berbeda. And a wish to help them. Jadi apa? Compassion ini apa? Aduh, aku sedih ambil kamu ya. Aduh, aku kasihan sama kamu ya. Aduh, aku ikut berduka cita dengan kamu ya. Aduh, kamu kasihan ya. Tapi dia nggak sampai situ. Koma, apa yang bisa tak lakukan? Itu bedanya compassion. Beda ya, kalau kita baca bahasanya cuma belas kasihan, nggak kelihatan ini. Tapi kalau kita baca compassion, maknanya, ini saya ambil dari Cambridge Dictionary kalau nggak salah. Ini, jadi ada kata-katanya, kita itu ingin doing something, berbuat sesuatu. Nggak puas cuma sekedar berkata-kata, nggak puas cuma saya turut bersimpati, nggak gitu. Tapi apa yang bisa tak bantu? Apa yang bisa tak tolong? Ada action. Nah ini orang percaya, orang-orang percaya itu harus punya compassion. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang lain. Orang-orang yang di sekitar orang-orang lain, kalau bicara tentang berbelas kasihan, nggak kalah mereka. Nggak perlu jadi orang percaya untuk punya belas kasihan. Bahkan orang-orang yang agamanya berbeda bisa jadi lebih hebat dalam berbelas kasihan. Tapi buat kita harus punya compassion, kasih, dan kasihnya, compassionnya sumbernya dari kasihnya Allah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yesus itu kasih contoh kepada kita tuh apa sih? Kasih yang gak cuma sekedar ngomong. Bisa gak Tuhan ngomong bahwa dosa-dosa manusia tak sembuhkan. Tak ampuni semua. Saya ampuni semuanya dosa manusia ya. Bisa atau tidak? Saya percaya Yesus bisa. Tuhan bisa mengampuni dosa tanpa harus pengorbanan. Bisa atau tidak? Saya percaya bisa. Dia berkuasa kok. Tapi Tuhan kasih sebuah wujud konkret supaya tahu bahwa ini loh, ada tindakannya, ada actionnya. Hari-hari ini mungkin kita banyak main teknologi, sosial media, macam-macam. Sosial media sangat bagus, teknologi sangat bagus, tapi tanpa kita sadari, sosial media itu mendekatkan orang-orang yang jauh, tapi meminimalkan action-actionnya kita. Berapa banyak daripada kita bahwa, apa kamu sudah follow up temanmu, apa kamu sudah menghubungi dia misalnya, ya dia lagi sakit tuh. Sudah. Dengan apa? Tanya. Enggak salah, saya bilang tidak salah dalam bertanya mengenai kabarnya apa. Tapi kadang-kalanya kita hanya berhenti sampai dengan sosial medianya saja, tanya. Tapi kita enggak bergerak. Datang ke rumahnya, berjumpa, ngobrol, face to face dengan dia, ngobrol. Apa yang dia bisa tahu. Seringkali kalau di sekolah minggu, ada salah satu anjuran daripada gembala anak, TEDA itu ya, saat ada anak-anak sekolah minggumu di kelas kalian yang mungkin lagi lama absen, follow up ya, follow up. Enggak cuma sekedar follow up, harus apa? Datengin. Ada guru-guru yang saya harus angkat topi sama mereka gitu ya, guru-guru yang enggak nganggur, teman-teman, enggak nganggur, bener-bener enggak nganggur. Mereka juga sibuk dan ada yang sudah berusia juga lebih tua daripada saya gitu ya. Tapi mereka datang ke rumahnya orang-orang, anak didatangi. Lu kenapa nggak datang ke sekolah minggu? Kenapa nggak datang? Waktu saya dengar gini, hebat. Kok cek sempetin datangnya gitu. Kita mungkin seringkali terpenjara dengan saya sibuk, saya nggak punya waktu. Aduh, kamu nggak tahu ya jadwal kegiatanku nih loh, lihatin Google kalenderku penuh, banyak meeting. Waduh, nggak bisa. Berapa banyak seringkali kita ngomong bersembunyi dengan kata-kata saya sibuk. Saya mau katakan, nek kita mau nunggu nggak sibuk, nggak ada. Sampai Tuhan datang ya sibuk terus. Apalagi cari uang ya, nggak ada habisnya. Betul? Cari uang nggak ada habisnya. Kalau kita ngomong sibuk nggak ada habisnya. Tapi kita mau apa? Kita mau merelakan waktu kita. Mungkin contoh, saya seringkali mungkin melihat ada kadang-kadang ada keluarga, ayah dan ibu mungkin punya orang anak-anaknya. Seberapa sering waktu mungkin kita habis pulang kerja lelah capek gitu ya, anaknya ngajak main, "Pak, main dong." Seberapa banyak bapak-bapak langsung ngomong gini, "Ayo nak, kita main." Pasti jawabannya kebanyakan apa? "Sudah lah nak, wis aku kesel nak."
Paling sering jawabannya seperti itu. Saya percaya. Karena padahal apa? Anaknya hanya kepingin main. Atau seringkali kita ketemu sama orang tua kita. Mungkin sudah tinggal jauh dari orang tua. Bisa rumah mungkin ya, atau sudah menikah. Atau mungkin lagi ngekos. Di sini orang tuanya orang tuanya tanya, "Nak, kabarmu gimana? Kamu nggak pulang dah?" Gitu kan. Mama takut akhirnya sibuk iki lelap. Tiap kali pulang kerja hujan ini mah. Masa suruh mampir? Nggak bisa. Padahal apa? Kita hanya perlu tunjukkan kasih. Yang perlu mereka pada waktu bisa jadi apa? Waktu kita menyempatkan diri untuk bermain dengan anak. Kita main pulang ke rumah orang tua kita ngobrol hanya setengah jam. Itu jadi berkat buat mereka. Seringkali kita lupa. Wah, yang kita apalagi dengan kondisi sekarang, saya mau katakan dunia hari-hari ini membuat kita tuh semakin egosentris. Sosial media, dengan cara komunikasinya kita, pekerjaan yang semakin tambah padat, semuanya apa? Semakin tambah susah. Dan ini yang kita harus lawan. Kita nggak boleh terus-terusan, nggak boleh. Kita harus punya compassion. Iya rek, kasihan rek anakku sendirian mainnya. Cuma kasihan toh, ya nggak bisa. Nggak bisa nyelesaikan masalah. Kasihan ya, anak kita nggak punya mainan, ngomong sama istrinya, sama pasangannya. Anak kita nggak punya teman dia bermain ya. Harusnya apa? Ya kita yang ngajak main. Jangan tunggu mereka nggak punya mainan terus mereka cari keluar sama teman orang yang lain. Nggak boleh, kita harus ngajak main. Orang tua kita, orang tua kita kasihan ya sendiriannya di rumah ya. Gimana ya biar orang tua kita tuh nggak sendirian di rumah? Ya kita yang main ke rumah orang tua kita. Ngobrol sama mereka, cerita apa kabar. Walaupun mungkin kita nggak terbiasa. Apalagi mungkin yang anak-anak pria gitu ya. Saya kadang-kadang kalau pulang ke rumah, awkward, ngapain, ngomong apa gitu ya, nggak biasa gitu. Tapi itu contoh berbagi dengan sesama yang muda. Ini sesamanya bukan yang jauh-jauh loh ya. Sesamanya ini masih lingkungan keluarga loh. Circle-nya masih circle keluarga. Ayah, ibu, anak ya, circle-nya pasangan. Terlepas segala macam kondisi kita. Saya tahu keterbatasan kita. Saya tahu mungkin waktu kita padat. Saya tahu bahwa wah saya ini gak bisa kemana-mana. Saya percaya saat kita punya niat pasti bisa. Dan dari mana niat itu? Yesus. Makanya apa? Poin pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, akal budimu, kekuatanmu. Saat kita sudah benar-benar penuh dengan Tuhan, Dia sumbernya kita apa? Maka kita itu kan bisa mengasihi. Jadi kata-kata yang terakhir, mungkin poin-poin terakhir, kita ini perlu bersumber sama Tuhan. Karena apa? Karena kita ini terbatas. Manusia yang terbatas mau mengasihi orang lain nggak akan pernah bisa. Dry out ya, pasti habis. Sama mau ngecas HP pasti akan habis. Kita perlu colok sama sumber yang tidak terbatas, yaitu Yesus. Supaya apa? Supaya kita bisa bagi kasih kepada orang yang lain. Kepada yang sesama kita yang sama dengan kita, itu butuh kasih, sumber kasih. Apalagi sama orang-orang yang berbeda. Pasti butuh energinya apa? Double. Pasti teman-teman. Orang yang melelahkan, orang yang menyusahkan hidup kita hari-hari ini mungkin. Kita harus mengasihi kita. Ya apa caranya? Solusinya apa? Mendekat sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Biar kasihnya Tuhan itu yang ada. Memenuhi hidup kita. Supaya kita yang terbatas menjadi tidak terbatas dalam mengasihi orang lain. Kiranya hari ini kita mau belajar bersama tentang hal tadi. Bagaimana kita mengasihi sesama kita dan kita bersumber kepada Allah. Saya ajak para worship leader.